pagi, selamat bertemu kembali bersama saya penyuluh KPP Pratama Jakarta Fluid, Jimmy, di podcast kesayangan kita semua, TOA ya, teks on airnya KPP Pratama Jakarta Fluid, yang selalu memberikan informasi terkini terkait perpajakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembalian pendahuluan. Oke. Nanti kita akan menjelaskan terkait pengembalian pendahuluan pajak ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menggambarkan sedikit terkait pengembalian pendahuluan. Oke, proses pengembalian pendahuluan ini atau restitusi ya, yang biasa kita sebut, tanpa melalui proses pemeriksaan, tapi melalui proses penelitian atas permohonan, seperti itu. Atau yang bisa kita sebut ini restitusi yang dipercepat. Untuk membahasnya di sebelah saya setelah hadir Mas Catur. Selamat pagi Mas Catur. Selamat pagi. Sehat? Jimmy. Sehat Mas Catur? Alhamdulillah sehat. Oke. Cuma ini agak kurang fit Mas. Oh, kurang Karena ini fit. tensinya agak naik terus, ini nggak tahu di usia ya. Oh, kenapa nih kalau boleh tahu nih? Banyak mikir Mas. Oh. Jarang pulang. Jadi Bang Toyib di sini. Bentar lagi kita pulang ke Ya. Lebaran Idul Adha. Oke. Langsung balik lagi ya terkait percepatan pengembalian pajak ini. Yang melatar belakangi atau istilahnya apa sih ataupun tujuan dari pengembalian pendahuluan ini, pemerintah membuat aturan seperti ini, tujuan atau latar belakangnya apa? Mas Catur bisa jelaskan coba. Oke, terima kasih. Selamat pagi kawan pajak. Oke, tadi pertanyaannya latar belakang apa sih karena pemerintah kok membuat aturan ketentuan terkait dengan pengembalian pendahuluan atau sering wajib pajak itu restitusinya dipercepat. Oke. Biasanya gini, restitusi bisa melalui proses pemeriksaan. Itu kan waktunya lama Mas ini. Biasanya kalau prosedur normal pemeriksaan itu kan 12 bulan ya. 12 bulan. Paling cepat juga 10 bulan. Nah, itu kan wajib pajak menunggu uangnya untuk cair atau kembali ke rekening mereka kan lama. Makanya pemerintah menerbitkan ketentuan ini supaya pengembaliannya bisa dipercepat. Jadi tujuannya apa? Yang pertama yaitu ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak, yaitu tujuannya untuk mendorong investasi dan membantu pembiayaan bisa melalui percepatan pengembalian pendahuluan. Kemudian yang berikutnya itu mendorong pertumbuhan kegiatan usaha. Nah, coba bayangkan misalnya ini kan kalau kita bicara restitusi pasti kita bicara mengenai uang yang uang yang cair kepada wajib pajak. Kalau misalnya uang kembali kepada wajib pajak itu waktunya lama, mereka otomatis cash flow-nya untuk mendapatkan uang itu kan menjadi agak tertunda gitu ya. Nah, dengan adanya pengembalian pendahuluan ini, restitusi dipercepat ini, mereka akan cepat untuk mendapatkan uang dan segera bisa menggunakan uang itu untuk usaha lagi, belanja modal, diputar lagi ya. Oke. Saya kasih gambaran aja Mas ini. Misalnya di satu KPP pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat ini rata-rata mungkin kita KPP Fluid saja ya, itu bisa sampai ratusan miliar. Nah, coba kita bayangkan misalnya angka itu berlaku untuk seluruh KPP di Indonesia. Nah, seluruh wajib pajak yang begitu banyak, otomatis nilai pengembalian pendahuluan itu bisa sampai triliunan gitu kan. Segitu banyak kan bisa digunakan wajib pajak untuk yaitu tadi. Berarti gini ya, tujuan pemerintah itu baik ya Mas Catur ya. Berarti untuk dunia usaha ini termasuk insentif istilahnya ya, yang kita bilang selama ini pajak itu sebagai selain sumber penerimaan negara, ternyata ada insentif lain yang diberikan pajak untuk dunia usaha seperti itu. Ya, oke. Itu kita sudah tahu ya tujuan pemerintah seperti itu. Kemudian ini ada lagi nih terkait pengembalian pendahuluan ini, apakah ya semua wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan? Itu satu. Kedua,
nilainya juga kira-kira ada batasannya nggak, Mas Catur, terkait percepatan pengembalian pajak ini tanpa melalui proses pemeriksaan? Nah, itu bisa dijelaskan nggak, Mas? Jadi sesuai ketentuan, semua wajib pajak yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu itu bisa diberikan pengembalian pendahuluan. Nah, nilainya nanti mungkin kita ada 3 kategori Mas ini. Wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan. Yang pertama yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Ini berarti termasuk kategorinya. Betul, jadi ada 3 kategori wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan. Yang pertama, wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian wajib pajak yang termasuk kategori PKP resiko rendah. Itu ada 3. Oke, bisa gini. Ini kan bisa dicatat nih buat wajib pajak di rumah, kawan pajak di rumah ini kita ada 3 kriteria. Nah, bisa disimak juga nih, Mas Catur bisa jelasin nggak kriteria yang tiga-tiganya ini apa ini? Bisa dijelasin satu-satu nggak? Oke, siap. Mungkin ini sambil saya tayangkan slide yang ada di layarnya Bapak Ibu semua, yang kawan pajak semua. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, yang menonton ini podcast ini bisa dilihat. Ini tadi saya jelaskan ada 3 kategori wajib pajak. Yang pertama yaitu kriteria tertentu. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai, biasanya orang-orang menyebutnya sebagai wajib pajak patuh, Mas. Patuh ya. Ini sebenarnya kalau kriteria tertentu ini sudah cukup lama. Jadi pertama pemerintah memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan itu untuk wajib pajak kriteria tertentu ini, untuk wajib pajak patuh. Yang 2 itu yang persyaratan tertentu resiko rendah itu belakangan. Berarti yang diutamakan yang ini dulu pertama itu. Tapi di undang-undang yang tahun 2000 ini sudah ada wajib pajak yang kriteria tertentu. Nah, kriterianya apa saja? Yang pertama itu bisa disimak kawan pajak ya, yaitu tepat waktu menyampaikan SPT. Nah, SPT apa saja itu? SPT tahunan 3 tahun pajak terakhir. 3 tahun betul, kalau sudah dilaporkan dan tepat waktu. Kemudian SPT masa Januari November tahun pajak terakhir. Itu juga harus sudah dilaporkan dan tepat waktu. Nah, misalnya bila terdapat keterlambatan penyampaian SPT masa, maka keterlambatan cuma 2 itu, maksimal 3 masa bagi setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, kemudian tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Itu untuk yang kriteria dia tepat menyampaikan SPT ya. Kemudian yang kedua kriterianya itu tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali dengan izin menunda atau mengangsur. Tuh, berarti dia harus nihil nih tunggakannya, harus. Berarti tapi gini, misalnya kita dunia usaha boleh wajib pajak punya tunggakan, tapi ada izinnya untuk mengangsur gitu, ada niat baik untuk membayar. Dia sudah mendapatkan persetujuan untuk menunda mengangsur, maka itu masih belum dianggap sebagai tunggakan pajak. Kemudian yang ketiga itu memiliki laporan yang diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat WTP. WTP itu wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Ini yang mengaudit harus akuntan publik berarti ya? Iya betul. Akuntan publik ya. 3 tahun berturut-turut dengan pendapat WTP. Kemudian yang besar keempat yaitu tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir dan telah berkekuatan hukum tetap. Ini wajib pajak yang memenuhi ini bisa mengajukan untuk pengembalian pendahuluan. Tapi untuk wajib pajak yang dengan kriteria tertentu Mas ini, dia harus ditetapkan dulu. Berarti ada surat ketetapannya, SK-nya itu. Betul, wajib pajak mengajukan dulu, nanti kita teliti memang memenuhi, baru kita ada surat penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Berarti gini, kalau ada ketetapannya berarti kita harus mengajukan ini sebagai wajib pajak. Harus mengajukan. Nah, pengajuannya itu maksimal tanggal 10 Januari 10 Januari betul. Di tahun ya tanggal ini misalnya mau mengajukan untuk ini ya sebetulnya berlaku untuk berlaku setelah ditetapkan. Setelah ditetapkan. Betul. Oke, ini pengajuannya bisa online atau harus ke kantor? Yang media online banyak belum. Ini mirip-mirip dengan persyaratan KSWP ya, Mas Catur. KSWP kan konfirmasi status wajib pajak tuh. Tapi ini lebih berat lagi ya. Lebih strict lagi kalau di sini. Iya.
Kalau kayak SPP kan yang 2 tahun, kemudian ada SPT PP-nya juga misalnya 3 masa terakhir. Nah, ini untuk wajib pajak kan ada 3 ya. Ini kriteria tertentu. Berikutnya wajib pajak yang kedua yang bisa mengajukan pendahuluan adalah wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Ini diatur di pasal 17D Undang-Undang KUP. Ini ada itu Bapak Ibu, kamu kan bisa dilihat. Yang pertama wajib pajak OP yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu karyawan contohnya. Maka nilai LB-nya itu tidak dibatasi. Kemudian wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka nilai lebih bayarnya itu maksimal 100 juta. Kemudian yang berikutnya untuk wajib badan itu nilai lebih bayar di SPT tahunannya adalah maksimal 1 miliar. Kemudian untuk pengusaha pajak ini terkait dengan PPN Mas ini, maka nilai lebih bayar di SPT masa PPN adalah maksimal 5 miliar. Oke. Ini tidak perlu penetapan kalau BP ini ya. Tidak perlu penetapan. Ini saya mau tanya nih, ada di poin pertama atau poin kedua nih untuk OP terkait kriteria dia itu termasuk misalnya kalau karyawan tapi ada usaha, dia masuk kriteria yang mana nih Mas Catur? Kalau menurut saya ini ya, menurut saya tetap masuk di kriteria yang kedua. Oke. Tetap masuk kriteria kedua. Berarti ada pekerjaan bebas ya maksimal 100 juta. Kemudian saya lanjut Mas ini ya. Ini yang untuk yang kategori ketiga bakal pajak. Ini yaitu wajib pajak. Ini khusus PPN ini. PPN itu PKP resiko rendah. Ini diatur di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, ini beberapa kriteria wajib pajak dengan kategori resiko rendah. Yaitu ada bisa dilihat kan pajak perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Itu kemudian BUMN, BUMD, mitra utama keperdagangan, operator ekonomi bersertifikat, kemudian pabrik perusahaan yang memiliki tempat produksi. Ya ini yang sering wajib pajak di nomor 6 ini. Yang kemudian pedagang besar farmasi, distributor kesehatan, perusahaan yang dimiliki BUMN. Nah ini untuk masuk ke PKP resiko rendah, dia juga harus mengajukan permohonan di sini. Untuk diletakkan sebagai wajib pajak resiko rendah. Betul. Ini harus mengajukan permohonan. Ke kantor juga ya? Ke kantor saja. Nanti kita akan survei ke sana. Memang benar membuktikan bahwa yang masuk resiko rendah, maka akan kita setujui. Nah, ini persyaratannya untuk yang resiko rendah tidak silakan khusus untuk PPN. Betul, khusus PPN ini. Kan PPH ya? Iya. PPN ya. Tapi ada juga yang wajib pajak yang misalnya dia tidak perlu dengan penetapan, asal lebih bayarnya maksimal 5 miliar, itu tidak perlu penetapan. Dan sebagai wajib pajak resiko rendah, asal ada kegiatan tertentu. Ini kan pajak ada kegiatan tertentu. Oh, berarti ini nggak perlu permohonan, tapi saya ada kegiatan usaha tertentu, saya bisa mengajukan maksimal 5 miliar. 5 miliar. Ya, ini ada kegiatan tertentu kalau pajak. Ada ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kemudian penyerahan kepada pemungut dan penyerahan kepada penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut. Nah, misalnya di bulan itu, di masa itu PKP itu melakukan kegiatan tertentu, maka dia bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Oh, jadi hitungannya untuk PPN ini saat pengajuan ya, berarti saat laporan SPT masa ya, berarti ya kriterianya untuk penyerahan barang tertentu ini, kegiatan tertentu, berarti kalau untuk misalnya di bulan kemarin ada kegiatan penyerahan tertentu, kemudian di bulan ini nggak ada, berarti tidak bisa. Berarti harus ada di saat bulan ini ya. Bulan itu ada kegiatan tertentu, ada 5 tadi ya, maka dia bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Oke. Paham. Wajib pajak di rumah juga istilahnya ingin tahu nih Mas Catur, cara kita ini sebagai wajib pajak mengajukan untuk permohonan pengembalian pendahuluan atau percepatan pengembalian pajak ini. Nah, caranya gimana nih? Jadi caranya mudah Mas ini. Jadi saat ini kan kita bicara kalau pengembalian lebih bayar, berarti SPT-nya harus lebih bayar dulu. Berarti dasarnya SPT. Jadi pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan ini dasarnya adalah SPT. Jadi SPT Bapak Ibu kamu pajak itu statusnya lebih bayar.
baik SPT tahunan PPH juga SPT masa PPN. Jadi SPT-nya harus lebih bayar dulu. Nah, dengan SPT lebih bayar maka nanti kawan pajak bisa mencetak di SPT-nya. Betul. Jadi di kolom di SPT tahunan maupun SPT masa PPN itu harus dicetak yang permohonan pengembalian pendahuluan. Itu yang cetakannya yang ada di depan ya, di induk ya. Di kolom itu ada. Nah, itu kadang-kadang kawan pajak sering salah mencetak. Ini mungkin saya tunjukkan di sini ya. Oke, bisa. Saya tunjukkan. Bentar ya. Nah, ini. Permohonan dengan memberi tanda centang di dalam SPT LB, karena itu sangat berpengaruh sekali nanti tindak lanjut dari SPT ini kalau wajib pajak salah mencentang di yang kota itu. Oh iya, ada yang minta ditulis di centang itu, ada misalnya pasal 17B ya. Dengan pengembalian pendahuluan ada yang prosedur biasa ya. Betul. Itu ya. Nanti kita pilih pendahuluan. Ada 3 kan. Misalnya wajib pajak tidak mencentang. Jadi kolom-kolom itu tidak dicentang sama sekali. Maka itu otomatis nanti akan melalui proses tidak. Jadi SPT biasa. Nanti ya tergantung kita mau memeriksa atau tidak. Karena SPT nggak jelas ini apa yang diminta. Nah, kemudian kalau misalnya wajib pajak mencentang yang restitusi, kalau restitusi ya, maka itu maksudnya nanti pasal 17B KUP berarti melalui proses pemeriksaan. Nah, yang benar nanti kawan pajak itu jangan lupa untuk mencentang yang pengembalian pendahuluan 17D atau 17C. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah, jadi tinggal centang aja, maka itu dianggap sebagai permohonan pengembalian pendahuluan. Oke. Itu caranya. Nggak ada syarat khususnya yang dilampirkan atau apa istilahnya? Nggak ada ya, pokoknya SPT-nya lengkap ya. Jadi SPT misalnya tahunan ya dilampiri dengan laporan keuangan, neraca, laba, kemudian misalnya orang pribadi ya ada mungkin darah butuh, bukti potong, itu harus diupload. Betul, diupload di SPT. Ternyata mudah ya, memang ini proses atau tata cara permohonannya berarti tidak perlu ke kantor. Kita hanya saat melapor SPT kita hanya mencentang tadi ya permintaannya pengembalian ini melalui proses pengembalian pendahuluan tadi ya, bisa pasal 17D atau B gitu. Atau ada yang 9 untuk PPN ya, 9. Jadi 17C untuk kriteria tertentu, 17D untuk persyarat tertentu, dan khusus untuk SPT masa PPN itu ada pasal 94C. Jadi jangan ragu buat kalau kawan pajak memenuhi kriteria silakan ajukan melalui proses pembelian pendahuluan. Tujuannya tadi supaya cash flow kawan pajak di rumah ini lancar dan untuk usaha ya, itu tujuannya insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti ini. Kemudian terkait penelitian formil atau material atas permohonan ini, Mas Catur, kita ini sebagai peneliti apa sih yang dibutuhkan atau apa yang bisa Mas Catur butuhkan untuk memenuhi syarat formil, syarat materialnya seperti apa? Mungkin sebelum ke sana mungkin ini kan tadi kita bicarakan tentang restitusi dipercepat. Ya, jangka waktunya dulu ya, jangka waktunya dulu. Oke, maaf, kelewat di jangka waktunya. Kita bicara restitusi dipercepat, memang cepat berapa lama? Iya, berapa lama? Benar. Ini untuk jangka waktu pajak. Nanti untuk wajib pajak yang kriteria tertentu. Di sini kita bicara misalnya PPH gitu ya, kriteria tertentu ya. Misalnya wajib pajak masuk kriteria tertentu mengajukan SPT tahunan lebih bayar. Pengembalian pendahuluan, maka waktunya itu diproses 3 bulan. Itu paling lama. Bisa lebih cepat. Biasanya saya karena kita kerjanya biar nggak numpuk ya, kita cepetin ya, kalau tidak ada udah lengkap berkasnya ya udah langsung kita proses. Tapi 3 bulan lah. 3 bulan. Nah, untuk PPN itu 1 bulan. 1 bulan. Nah, itu untuk yang kriteria tertentu ya, cepat. Nah, untuk yang WP persyaratan tertentu, untuk WP orang pribadi, misalnya mengajukan SPT tahunan lebih bayar, maka itu waktunya malah lebih singkat lagi, yaitu 15 hari. Udah harus diproses. Harus keluar SK-nya 15 hari. SK-nya ya, 15 hari. Untuk wajib pajak badan itu 1 bulan. Kemudian untuk PPN itu juga sama 1 bulan. Berarti gini,
harusnya tadinya kalau untuk yang secara pemeriksaan normal itu paling cepat 10 bulan atau lebih dari setahun bahkan. Iya, bisa mundur. Nah, kalau untuk pengembalian pendahuluan ini lebih cepat kayak seperti PPN cuma 1 bulan. Kalau PPN setiap keluar biasanya terus misalnya sampai dengan proses SKP, KPP, SPKP itu biasanya ya paling 2 minggu setelah SKP sudah bisa cair ya. Wow. Saya sangat terkesan sekali nih, pemerintah ini insentif yang sangat bermanfaat buat usahawan atau buat wajib pajak di rumah seperti itu. Tadi balik lagi Mas Catur, ini kan sudah terkait. Terus kan penelitian. Iya, penelitian. Jadi memang cara formil materialnya gimana nih? Jadi atas berkas-berkas permohonan pengembalian pendahuluan kan harus kita teliti. Oke. Penelitian itu ada 2 di sini, ada formal dan material. Nah, kalau formal itu karena becak mungkin masih bisa lihat slide yang ada ya. Penelitian formal itu untuk kriteria tertentu atau mungkin untuk resiko rendah ya, SK-nya masih berlaku. SK-nya masih berlaku, kita masih di formal aja ya. Syarat formalnya ya, masih berlaku. Dan tidak wajib pajak ini tidak sedang dilakukan pemeriksaan titik permulaan atau mungkin sudah disidik. Kemudian tepat waktu dalam melaporkan SPT. Ini untuk yang tadi kriteria tertentu yang wajib pajak patuh itu harus kita cek SPT-nya nggak pernah telat. Kemudian kita cek juga laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, 3 tahun betul-betul. Biasanya kalau memang kita nggak yakin ini telah diaudit atau belum, misalnya kita minta berkasnya juga. Pendapat dari KAP-nya ya, kantor akuntan itu. Kemudian tidak dipidana 5 tahun terakhir itu khusus pajak yang berkes rendah. Nah, untuk yang formal ya, sekarang kita penelitian materialnya. Materi berarti isinya. Berarti isinya. Betul. Maka kita akan meneliti kebenaran penulisan penghitungan. Ada nggak salah hitungnya, salah tarifnya, penjumlahan perkaliannya itu enggak. Nah, biasanya kadang-kadang pajak kan mungkin ada salah hitungnya seperti itu lah. Itu kita masuk ke dalam. Salah pengisian ya, kolomnya bisa ya istilahnya gitu. Nah, kemudian yang kita teliti juga adalah bukti potong. Nah, biasanya kan bukti potong itu menjadi kredit pajak. Nah, kredit pajaknya kan lebih bayarnya, berarti kan kredit pajaknya lebih besar dari PB yang terutang. Ya, betul. Nah, itu maka kita harus teliti bukti potong benar nggak nih yang dilaporkan oleh wajib pajak di SPT itu benar nggak bukti potong? Oke, sudah dilaporkan pemberi pemotong ya berarti ya. Nah, khusus untuk PPN maka yang kita teliti adalah faktur pajak masukan. Nah, kalau lebih banyak di SPT itu kan jelas pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Nah, pajak masukan yang dikreditkan di SPT itu kita akan teliti, kita akan konfirmasi ke penjual yang pembuat faktur pajak apakah memang benar faktur pajak ini sudah dilaporkan oleh PKP penjual. Oke, berarti gini, berarti secara penelitian ini hanya terkait pengisian dan konfirmasi bukti potong faktur pajak istilahnya ya. Tidak membahas tentang harus ke lapangan misalnya intinya gitu atau kan cuma penelitian di kantor sampai mendetailkan sih ya konfirmasi aja. Berarti gini kan masih proses pengembalian pendahuluan intinya kan belum diperiksa nih, berarti kan setelah pengembalian pendahuluan ini masih ada istilahnya kemungkinan untuk diperiksa intinya gitu. Jadi malah itu gimana? Misalnya proses penelitian pengembalian pendahuluan tadi, misalnya kita teliti faktur pajak masukan, dipotong, ternyata tidak ada sama sekali misalnya ya misalnya wajib pajaknya malah menjadi kurang bayar, maka itu akan langsung kita teruskan ke pemeriksaan, itu proses pemeriksaan di pasal 17B. Itu sebelum ini ya masih proses pengembalian pendahuluan. Iya. Tetapi misalnya setelah proses pengembalian pendahuluan dan uang misalnya sudah dikembalikan kepada wajib pajak, maka kita juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kembali apakah memang benar. Jadi kalau sudah diperiksa itu ya pasti akan lebih ini, mas itu dokumen-dokumen akan diminta untuk menguji benar nggak memang ini terjadi transaksi itu. Oke.
Berarti gini, misalnya ini kan jauh-jauh lah istilahnya. Misalnya nanti saat diperiksa saya wajib pajak sudah melakukan pembayaran pendahuluan, itu ternyata saya justru misalnya malah tidak sebesar yang ini istilah sebesar yang saat pembayaran pendahuluan, atau justru malah jadi kurang bayar, itu nanti perhitungannya gimana nih Mas Catur? Uang yang udah dikembalikan itu seperti apa intinya gitu? Jadi nanti wajib pajak misalnya pembayaran pendahuluan itu ya, kemudian katakanlah 100, kemudian setelah diperiksa menjadi malah kurang bayar, maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi. Jadi ada tambahan sanksi 100%, jadi kelebihan bayar yang seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak. Sanksinya kira-kira berapa nih? Bisa 100% dari selisih. Betul. Bukan dari keseluruhan ya. Nah, dari yang dikembalikan dikembalikan kepada wajib pajak tadi. Makanya untuk pengembalian pendahuluan ini memang fasilitas yang diberikan, tetapi ya harus kita sebagai fiskes juga punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan gitu loh. Apakah memang benar yang tadi yang kita prosesnya cuma penelitian, ternyata kita setelah diuji di pemeriksaan memang benar seperti yang di saat pembayaran pendahuluan. Berarti gini, jadi buat kawan pajak di rumah istilahnya gini, harus dipastikan kembali istilahnya untuk pengisian perhitungan ini semuanya sudah sesuai, intinya gitu ya catatannya. Karena memang di sini fasilitas pemerintah memang mempermudah dunia usaha ya terkait insentif ini, kan cash flow perusahaan bisa lebih lancar lah, atau uangnya lebih dibayar lebih cepat kembali. Tapi dengan catatan istilahnya tidak menutup kemungkinan untuk diperiksa, terus kemudian apabila nanti ternyata saat diperiksa ternyata hasilnya berbeda dari apa yang diajukan, berarti selisihnya itu atas kelebihannya memang harus dikembalikan ke negara nanti beserta sanksinya ya. Sanksinya ini 100% dari selisih, intinya gitu. Perlu sebagai catatan juga nih kawan pajak di rumah. Tapi tidak perlu khawatir istilahnya untuk memanfaatkan fasilitas ini. Kalau kantor pajak selalu istilahnya melakukan sesuai prosedur ya istilahnya Mas Catur, seperti itu. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas ya Mas Catur ya. Sudah cukup jelas ya proses dari awal wajib pajaknya, prosesnya bagaimana, jangka waktunya, dan kita penelitiannya seperti apa, misalnya sih sudah cukup bisa dipahami. Oke, ya seperti yang sudah saya dan Mas Catur sampaikan, bahwa ini tujuannya untuk kawan pajak di rumah untuk kemudahan ya, salah satu fasilitas atau insentif terkait pembayaran pendahuluan ini. Kemudian ada syarat-syarat tadi yang saya rekap ya, syarat pengajuannya, terus ada penelitiannya juga, ada jangka waktunya juga, yang tadinya misalnya proses pemeriksaan 1 tahun bisa dipercepat jadi 1 bulan, bahkan bisa 15 hari yang pribadi seperti itu ya. Oke, sudah cukup jelas. Sekian dari kami. Sebenarnya kita harus akhiri nih Mas Toa hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mas Catur mohon pamit. Assalamualaikum. Pajak buat Indonesia maju.